Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, Bu Aminah akan menceritakan kisah tentang pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah sekaligus ketaatan kepada kedua orang tua. Begini kisahnya. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang lahir ketika usia Nabi Ibrahim menginjak 83 tahun. Ismail hanya tinggal bersama ibunya di Mekah ketika ia masih bayi. Pada saat itu Siti Hajar sedang kehabisan persediaan air minum. Sementara Ismail bayi menangis karena kehausan. Siti Hajar yang dalam kondisi panik melihat di Bukit Sofa ada air. Siti Hajar pun bergegas berlarian menuju Bukit Sofa. Sampai di Bukit Sofa ternyata tidak ada air sama sekali. Siti Hajar pun melihat ke Bukit Marwah. Di sana kelihatannya ada air mengalir dengan sangat jernih. Siti Hajar pun bergegas berlarian menuju Bukit Marwah. Setelah sampai di sana, ternyata juga tidak ditemukan air sama sekali. Dan begitu seterusnya, Siti Hajar mondar-mandir berlarian dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa ini oleh Allah diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Peristiwa ini menunjukkan betapa berat perjuangan seorang ibu dalam membesarkan putra seorang diri di tengah gersangnya gurun pasir. Dan pada saat Ismail sudah tumbuh menjadi remaja yang sehat, lincah, kuat dan juga cerdas, datanglah perintah Allah untuk menyembelih Ismail melalui mimpi Ibrahim pada suatu malam. Tepatnya tanggal 8 Dzulhijjah. Nabi Ibrahim pun terbangun dari tidurnya dan mengusap matanya. Astagfirullah, subhanallah. Benarkah mimpiku tadi? Benarkah ini perintah Allah? Ataukah hanya bisikan syaitan? Rupanya Nabi Ibrahim masih ragu dan merenungi mimpinya. Sampai mimpi itu terulang sebanyak 3 kali. Barulah Nabi Ibrahim yakin dan percaya bahwa mimpi itu benar-benar perintah Allah. Nabi Ibrahim pun menuju ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim menemui putranya. Ya Bunaya, Ta'al, kemarilah nak. Ayahmu akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepadamu. Maukah engkau mendengar dan mematuhinya nak? Tanya Ibrahim. Ya Abi, katakanlah, aku akan mendengar dan insya Allah aku akan patuh. Jawab Ismail. Begini nak, ayahmu ini mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurutmu nak? Kata Ibrahim dengan suara tertahan dan bergetar, menandakan betapa berat beliau menyampaikannya. Ya Abi, kalau itu perintah Allah, aku siap. Tapi aku punya 2 syarat. Kata Ismail. Apa itu syaratnya nak? Tanya Ibrahim. Yang pertama, tajamkanlah pedang yang hendak ayah gunakan untuk menyembelihku. Yang kedua, jangan beritahu ibuku dan jauhkan aku darinya. Aku tak sanggup melihat air matanya. Kata Ismail. Nabi Ibrahim pun menyetujui 2 syarat tersebut. Sampai waktu yang ditentukan telah tiba. Nabi Ibrahim meminta Siti Hajar untuk mendandani Ismail putranya sedemikian rupa.
Sehingga Ismail nampak begitu menawan. Siti Hajar pun bertanya, "Wahai suamiku, hendak kemanakah kalian berdua pergi dengan pakaian serapi ini?" "Kami berdua hendak pergi berziarah," jawab Ibrahim. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju ke suatu lembah. Dalam perjalanan menuju lembah, setan tak henti-hentinya menggoda Ibrahim. "Wahai Ibrahim, tunggu. Ismail adalah putramu, darah dagingmu, yang telah engkau nantikan selama 83 tahun. Bagaimana mungkin kamu akan membunuhnya? Tega sekali kau. Bagaimana kalau sampai Siti Hajar tahu? Pasti dia akan sangat membencimu." Goda setan berulang-ulang. "Pergi, ini perintah Allah," kata Ibrahim tegas sambil melemparkan kerikil ke arah setan-setan tersebut. Merasa gagal menggoda Ibrahim, setan-setan itu pun menggoda Ismail. "Wahai Ismail, tunggu nak. Jangan mau dijadikan korban. Sebenarnya Ibrahim ayahmu itu sangat membencimu nak. Buktinya dia meninggalkanmu di Mekah. Dan sekarang dia mau membunuhmu. Perintah Allah itu cuma alasan nak." "Tidak, aku yakin dan percaya pada ayahku," jawab Ismail. Merasa gagal menggoda Ismail, setan-setan itu pun menggoda Siti Hajar. "Wahai Siti Hajar, tahukah kamu kemana suami dan putramu pergi?" Goda setan memancing. "Mereka berdua pergi berziarah," jawab Siti Hajar. "Bohong! Bohong itu! Sebenarnya Ibrahim suamimu itu hendak membunuh Ismail putramu dengan tangannya sendiri," kata setan dengan suara keras. Apakah itu perintah Allah? Kalau memang itu perintah Allah, aku pasrah, tanya Siti Hajar sambil menahan air mata yang mulai jatuh di pipinya. Sementara jauh di lembah sana, Ibrahim sudah siap mengayunkan pedang yang tajam tepat ke leher Ismail putranya. Dan tiba-tiba saja pedang itu menjadi tumpul. Sejenak Nabi Ibrahim tersentak. "Ya Abi, mengapa engkau ragu menjalankan perintah Allah?" tanya Ismail. "Tidak anakku, tidak. Tiba-tiba saja pedang ini menjadi tumpul," jawab Ibrahim. "Begini Abi, biarkan badanku tengkurap sehingga engkau tidak melihat wajahku," saran Ismail. Ibrahim pun menyetujui saran tersebut. Ketika badan Ismail tengkurap dan badannya tertelungkup di atas batu besar, sambil membaca bismillah dengan sekuat tenaga, "Bismillahirrahmanirrahim," Ibrahim pun mengarahkan pedangnya tajam tepat ke leher putranya. Dan tiba-tiba saja, wush, ada cahaya menyambar. Seketika Ibrahim terduduk lemas, sementara pedang di tangannya terlepas. Ibrahim membayangkan kepala putranya terpenggal. Dan tiba-tiba ada suara memanggil, "Abi." Seketika Nabi Ibrahim membuka matanya. Itu suara Ismail. Dan ternyata Allah telah menggantikan sembelihannya dengan seekor domba besar yang gemuk.
sementara Ismail di sampingnya dalam kondisi segar bugar. Allah telah menguji ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim, Ismail dan juga Siti Hajar dengan ujian yang begitu berat, sehingga Allah mengabadikan peristiwa luar biasa ini dengan disyariatkannya menyembelih binatang korban setiap hari raya Idul Adha. Kiranya kisah ini yang dapat Bu Aminah sampaikan. Bila ada salah kata dan ucap, mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.